Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan. Jadi kalau yang saya lihat di sini ada faktor genetik juga di sini. Nggak gitu cara menjelaskannya. Jadi gini nih, saya kasih challenge. Ini PCOS, ini T helper 17. Nah, silakan gambar gimana cara nyambungnya itu. Kalau ini berarti peningkatan gambarnya gimana ya dok kalau kayak gini? Ya nggak tahu kan kamu yang meneliti kan orang yang meneliti punya konsep dulu. Kenapa? Inflamasi kronik. Jadi kalau begini, kalau yang saya baca LGCI di sini kan salah satu LGCI yang terjadi pada PCOS itu salah satu penyebabnya T helper 17 yang tinggi itu. LGCI apa ya? Low grade chronic inflammatory. Low grade chronic inflammatory salah satu penyebabnya adalah T helper 17. Yang mana T helper 17 ini yang meningkat ini, kenapa ini yang kemarin yang Bapak tanyakan, karena yang paling berperan dalam kelainan metabolik terus kemudian di inflamasi sama autoimun yang paling sering yang paling bermakna ini yang T helper 17. Pendapat saya kalau kamu mau menjadi dosen atau presenter yang baik, jangan membuat dogma. Dogma itu jadi kayak pokoknya kalau orangnya pakai baju putih udah pasti baik. Itu kan kamu kayak gitu cara bicaranya. Pokoknya kalau ada penyakit autoimun, ada ini T helper 17 yang naik. Nah, jangan begitu ceritanya. Coba diurut sehingga orang bisa menerima pandangan itu. Kenapa T helper 17? Gitu caranya kalau kamu mau jadi presenter yang baik. Berarti kalau kenapa T helper 17 berarti harus dijelasin dari naive T cell-nya. Enggak, dari PCOS-nya aja. Iya, makanya. PCOS-nya kan nyebabin inflamasi kronik. Kenapa pada PCOS? Nah, itu juga PCOS menyebabkan inflamasi kronik. Low grade. Misalnya katakanlah Idris bilang ya ada ke arah low grade chronic inflammation misalnya. Nah, ini kan nyambungnya ke sini. Iya. Nah, tapi kan Di ke breakdown. sini. Iya. Breakdownnya gimana tuh? Breakdownnya gimana gitu loh. Sel. Resistensi insulin, terus kemudian yang kondisi Nanti dulu. Apakah PCOS menimbulkan resistensi insulin atau sebaliknya? Sebaliknya dong, resistensi insulin. Ya, coba jelasin konsepnya. Saya lihat harus bisa loh menjelaskan itu. Kalau low grade chronic inflammasi pada PCOS-nya kan salah satu penyebabnya juga yang bisa dari dysbiosis bisa juga. Nggak gitu ya. Nggak gitu cara. Nggak, maksudnya gini. Ini kita bicara gimana supaya kamu menerima konsep. Maka kamu harus nyambung. Polycystic ovary syndrome ini kan sebenarnya adalah sebuah sindrom, kumpulan gejala yang terdiri dari anovulatory, terus hyperandrogenism, dan kemudian polycystic ovary morphology. Nah ini dia cuma kumpulan gejala, tapi basically apa yang terjadi di sana, maka kemudian menimbulkan low grade chronic inflammatory state. Sekarang kalau orang dengan kumpulan gejala, contohnya kayak preeclampsia, itu sebuah disease anxiety atau sebenarnya itu hanya kumpulan gejala yang muncul karena ada sesuatu. Kumpulan gejala yang muncul kan ada sesuatu. Artinya harusnya kita bisa melihat apakah the whole PCOS akan jatuh kepada low grade chronic inflammatory state. Apakah the whole
PCOS akan jatuh ke low grade chronic inflammatory state. Dari whole. Artinya tanpa kecuali. Enggak. Nah, jadi kira-kira gejala anovulasi hiperandrogenan PCO ini yang mana yang akan jatuh ke sini, kan gitu cara berpikir. Yang mana kira-kira? Kondisi hiperandrogen bisa. Obesity. Makanya kalau menurut saya cara berpikirnya kalau bisa linear, kita coba berlatih untuk berpikir secara linear ya. Coba misalnya contohnya, ini kan ada pasien datang dengan kumpulan gejala ini. Maka katakanlah kalau pasien ini obes, ya, dan kemudian ternyata dia adalah central obesity, maka apa yang terjadi di central obesity? Ada nyemprotan di pusat. Ya, ada penumpukan visceral fat kan. Nah, apa spesialnya tentang visceral fat ini? Visceral fat ini sendiri kalau dia adiposit yang menumpuk sendiri akan menyebabkan nekrotik pada sel lemak dan kemudian akan merangsang kejadian low-grade. Visceral fat ini akan menginvite inflammatory cells. Ya, kan? Iya. Karena kalau kita lihat secara histologi, misalnya ini ada ada sel lemak, maka di antaranya biasanya kita akan temukan sel radang seperti ini. Maka reaksi sel radang terhadap ini akan melepaskan inflammatory cytokine atau sering disebut sebagai adipokine. Ya. Nah, itu yang itu cara mikirnya gitu loh. Ya. Terus kemudian apa lagi selain efeknya ini? Hubungannya apa ke sini? Kalau orang obes mengalami low grade chronic inflammatory state itu wajar, tapi kenapa jadi hubungannya ke anovulasi? Pak terus gimana terus? Dari resistensi insulinnya. Ya, gimana nyambungnya? Dari resistensi insulinnya. Ya, maksudnya dari sini Ya. ke resistensi insulinnya gimana nyambungnya nih? Mesya kan baru dapat kuliah PCOS katanya. Ada nggak ide? Belum. Kalau obesity-nya Gimana? obesity-nya sendiri kan akan menurunkan sensitivitas insulin. Iya. Sehingga terjadi Itu yang saya bilang. hiperinsulinemia. Iya, setuju. Tapi maksud saya sekali lagi jangan menggunakan dogma. Kalau dogma itu kayak pokoknya kalau ini pasti ini gitu. Jangan gitu. Ini akan menjadi ini karena ada ini gitu. Cara menjelaskan itu nanti kan carikan dosen. Nah, dosen itu jangan pakai dogma. Tapi step by stepnya tolong bisa dijelaskan. Kalau saya menjelaskannya gini, visceral fat beda dengan peripheral fat.
ya, selain dia akan diinfiltrasi oleh sel-sel inflamasi yang menyebabkan terjadinya lepasnya proinflamator cytokines, maka T-cell fat ini melepaskan apa? Substance yang mengganggu kerja hormon insulin. Ya, apa aja? Misalnya retinol binding protein 4, resistin, apelin, ya. Nggak usah hafal sih, tapi nanti yang penting, ini kebetulan karena saya interest, jadi saya agak ingat. Dan waktu itu saya juga jadi komentatornya salah satu residen, kalau nggak salah Vita waktu itu, waktu tesis SP1-nya dia meriksa retinol binding protein 4 dan saya jadi komentatornya. Nah, ini akan mengganggu kerja hormon insulin dengan sehingga menyebabkan terjadinya resistensi insulin. Nah, inilah yang kemudian terjadi hiperinsulinemia, ya kan? Nah, hiperinsulinemia sendiri dapat menyebabkan apa? Kenapa dia bisa memicu anovulasi? Karena dia akan berkaitan dengan IGF reseptor. Memang kenapa kalau berkaitan dengan IGF reseptor? Dan di mana reseptor IGF yang mana yang dia mau duduk? IGF-1 di sel TK. Di sel TK. Jadi kita bicara two cell two system. Kita bicara two cell two system, ada sel TK, ada sel granulosa. Maka IGF-1 reseptor ada di sel TK. Iya. Oke. Jadi ini akan duduk di sini. Iya. Terus kalau dia duduk di situ emang kenapa? Ya akan memicu terbentuknya hormon androgen sehingga terjadi hiperandrogen. Hiperandrogen tersebut menyebabkan Fungsi sel TK apa? Jangan ingat, kalau mata ke atas tuh kayak kamu tuh kayak mengingat-ingat. Jangan mengingat, ini sesuatu yang bukan untuk diingat tapi untuk pahami. Sel TK fungsinya? menghasilkan hormon androgen. Sorry? Menghasilkan hormon androgen. Jangan dong, kita dari hulu sampai hilir. Ini apa? Alif? Kolesterol ke progesteron ke androgen. Dia bertugas untuk menguptake kolesterol. Kolesterol diubah menjadi progesteron. Enzim apa yang bertanggung jawab di situ? Side chain cleavage enzyme. Terus kemudian progesteron ke Androgen. androgen, enzim apa di situ? CYP17 atau 1720 liase ya. Terus kemudian dari sini androgen akan diubah menjadi oleh siapa? CYP 19. Ya, 19. Itu 17 progesteron. 19. Oh, iya. 19. Kelihatan. Nah, jadi artinya insulin karena berlebihan maka dia duduk di Reseptor. IGF-1 reseptor. Maka the whole pathway akan meningkat karena IGF-1 reseptor akan memicu aktivitas enzimatik di sel TK. Itulah kenapa seringkali kita melihat bahwa kalau kita melakukan ovarian hyperstimulation, kalau dengan pemberian rekombinan FSH ternyata kurang bagus, maka seringkali ada hubungannya katanya karena sel TK-nya fungsinya nggak bagus. Bisa karena LH-nya kurang, bisa karena reseptor LH-nya mengalami polymorphism.
sehingga kita bisa mencoba mengaktifkan sel TK untuk menghasilkan androgen, karena androgen akan meningkatkan ekspresi dari FSH reseptor biasanya dengan memberikan apa? Growth factor, ya kan? Kita sering memberikan growth factor untuk memperbaiki folliculogenesis. Nah, jadi insulin ini akan duduk di sini dan akan meningkatkan androgen. Konsekuensinya apa sih? Atresia folikuler. Kenapa? Kondisi perandrogen. Ya, ini androgen intrafolikuler, maka akan meningkatkan. Androgen intrafolikuler akan meningkat. Ya. Nah, sehingga androgen ini akan bertumpuk di sini, sementara kapabilitas untuk mengkonversinya menjadi estradiol sangat terbatas. Ini makanya kerjasama TK dengan granulosa ini sangat ditentukan rasio dari FSH dan LH, ya kan? Nah, kita lihat kalau di androgennya terlampau tinggi, maka akan terjadi akumulasi androgen intrafolikuler, ya kan? Dan kalau terjadi akumulasi androgen intrafolikuler, maka folikel ini akan ares. Masih ingat langkah-langkah rekrutmen, selection, dominance? Itu kan terjadi hal yang sama, dimana pada fase rekrutmen kita lihat, kalau kita melihat rasio FSH LH, maka di fase rekrutmen maka FSH akan lebih besar dari LH, ya kan? Di fase selection maka kita bisa lihat FSH rata-rata mungkin hampir menyamai LH. Jadi bisa kita lihat di sini, ya, bahwa hanya folikel yang memiliki densitas reseptor FSH yang tinggi yang akan terseleksi di sini, ya. Dan kemudian baru akan dilakukan seleksi yang lebih ketat lagi, di mana kadar LH justru sekarang lebih besar dari FSH. Ya, dimana kalau folikel itu hanya punya reseptor FSH yang biasa-biasa aja, maka kita lihat aktivitas sel TK dinaikkan, ya, sementara aktivitas FSH di sel granulosa diturunkan. Jadi kalau dia cuma punya reseptor yang sama aja, maka jelas androgen yang dihasilkan di sel TK akan jauh lebih banyak daripada capability dari kemampuan sel granulosa untuk mengkonversinya menjadi estrogen. Ya nggak? Make sense kan? Nah, jadi bisa kita lihat di sini bahwa ketidakmampuan mengkonversi androgen menjadi estrogen menjadi kata kunci dari mekanisme selection dan dominance. Ya. Folikel yang masih mampu mengkonversi androgen menjadi estrogen itulah yang akan survive. Sementara kalau folikel yang mengalami akumulasi androgen intrafolikuler, maka dia akan arrest dan atretik. Ya. Nah, inilah kata kuncinya. Ya, jangan sampai dilupakan. Ini patofisiologi yang sangat penting. Ya, kita nggak usah bahas PCOS lah. Ini siklus anovulasi ini sangat penting. Ya. Nah, jadi ini salah satunya, ya. Makanya saya bilang salah satunya. Ada salah duanya nggak? Jadi dari hiperinsulin. SHBG-nya. Oke, SHBG. Oke, boleh. Kita lihat di sini ada liver. Ya. Kalau terjadi insulin yang tinggi, maka dia akan menghambat liver untuk menghasilkan ya. Ini
Jadi SHBG-nya kan turun. apa aja konsekuensinya kalau SHBG turun? Free androgen meningkat. Oke. Ini akan membuat free androgen index akan naik. Ya. Maka akan terjadi gejala hiperandrogenisme. Ya. Oke. Apalagi? Penurunan IGF binding protein. Nanti dulu, SHBG dulu SHBG. supaya kita runut. Apalagi? Ingat, ini ada di dalam klasifikasi WHO kelas berapa? Kelas 2. Artinya normogonadotropin, normogonadism. Artinya hormon estrogen ada nggak? Ada. Hormon estrogen ada. SHBG turun. Maka free estrogen akan Tinggi. ini kira-kira apa konsekuensinya? Hiperplasia endometrium. Endometrium akan menebal dan tidak jarang akan dapat memicu terjadi endometrial hyperplasia, ya, dan tidak jarang juga abnormal uterine bleeding. Jadi di sini kalian juga harus tahu kemungkinan adanya endometrial hyperplasia. Sidang. Iya. Enggak, kita belum mulai sih. Ini Celi punya apa tesis. Oh iya, bagus. Enggak, saya lagi challenge dia karena dia punya ini PCOS nanti persiapan tinggi. Waduh. Nyambungnya, saya suruh nyambung. Nah, oke lah. Sekarang setelah hiperinsulinemia maka dia juga dapat mengganggu siapa? SHBG. Insulin IGF receptor binding protein. protein juga Turun. turun. Maka IGF free-nya menjadi meningkat. free IGF akan meningkat dan ini tentu akan duduk lagi. Ya nggak? Nah, jadi artinya sindroma ini udah terjawab dengan fenomena ini kan. Siklus anovulasinya jelas, ini diakibatkan karena sel TK menghasilkan androgen lebih banyak dari kemampuan sel granulosa untuk mengkonversi estrogen. Jawab nih, ya. Prasyarat yang pertama. Terus kedua, akibat adanya penurunan sintesis SHBG maka akan terjadi peningkatan free androgen index. Maka akan terjadi hiperandrogenism baik clinically atau biochemically. Jawab lagi. Yang ketiga, akibat adanya produksi androgennya meningkat intrafolikuler, maka sebagian besar folikel akan ares. Dan kemudian ini akan memicu terjadinya penumpukan folikel pada lapisan korteks, ya, dan diikuti dengan adanya dominasi stroma karena sel TK yang aktif. Nah, kita sudah tahu bahwa peningkatan androgen berkorelasi secara linear dengan penampilan dominasi stroma pada ovari. Cocok lagi udah dapat semua. Oke. Nah, jadi saya bisa lihat bahwa siapa yang bakal jatuh ke sini artinya adalah PCOS yang dipicu oleh adanya obesity central, visceral fat, resistensi insulin. Ya. Dan ini akan baru dia larinya juga ke
low grade chronic inflammatory state. Make sense kan? Ini cuma Jelly yang saya bilang kemarin ya, masih belum bisa menjelaskan bagaimana terbentuknya ini, ya kan? Ada yang bisa jelasin nggak terkait dengan T helper 1, T helper 2? Kalau di sistem imun yang normal. Saya udah jelasin waktu itu sama si Charlie ya. Ini kalau kita bicara sistem imun yang normal, misalnya ini ada barrier, lalu kemudian kita mendapatkan kuman yang breaching barrier yang pertama, dan kemudian dia berkolonisasi, ya artinya terjadi sebuah infeksi, maka the first line of defense, which is adalah innate immunity, akan segera bereaksi. Siapa dia? Umumnya adalah antigen presenting cells. Tergantung daerahnya, maka tentu misalnya kalau ini di kulit, maka yang pasti akan datang adalah dendritic cells atau Langerhans cells, atau juga bisa macrophages. Oke, pokoknya apapun itu dia bersifat melakukan upaya untuk melakukan fagositosis. Apabila dia sudah mengalami dia sudah melakukan fagositosis, ya, apa sih yang dilakukan di mana kuman ini akan di-engulf atau ditelan, dan kemudian dia akan berada di dalam sebuah struktur yang namanya vakuol, dan kemudian vakuol ini akan berfusi dengan lisosom. Lisosom ini berisikan enzim yang kemudian akan mendigest kuman-kuman tadi sehingga terjadi potongan-potongan kecil atau serpihan-serpihan kecil dari kuman, yang kemudian serpihan-serpihan ini akan dideliver ke permukaan oleh sebuah ALA atau NAC kelas 2. Jadi dia dipresentasikan, makanya sel ini disebut sebagai antigen presenting cells. Nah, lari kemana ini? Macrophages ini akan lari ke lymph node, ya, dia akan lari ke lymph node. Lalu kemudian macrophages ini akan mempresentasikan kepingan kuman tadi, dan kemudian limfosit T yang ada di sana, which is ada limfosit T helper, akan mencoba untuk datang, ya, dan kemudian mencoba untuk mengenali kuman tadi, ya. Nah, kita tahu limfosit T ini memiliki reseptor yang disebut sebagai T cell receptor, ya, T cell receptor. Nah, limfosit T ini masuk ke dalam ranah imunitas spesifik. Jadi artinya T-cell reseptor ini sudah didesain hanya mengenali antigen yang spesifik saja. Ya. Nah, jadi T-cell ini ada banyak jutaan klon. Ya, satu klon membawa T-cell reseptor yang hanya mengenali antigen yang spesifik. Jadi dia satu-satu nyocokin. Nah, kalau cocok, maka T-cell reseptor ini akan T helper ini akan teraktivasi. Ini yang kita sebut sebagai T helper naif. Ya. Nah, berdasarkan jenis antigen yang ada di sini dan kemudian signals yang datang juga dari macrophages, ya, sinyalnya juga berupa cytokines, maka dia akan mendrive T helper 0 ini either menjadi T helper 1 atau T
T helper 2. Ya. Apa bedanya T helper 1 dan T helper 2? Maka sebenarnya sama saja limfositit, tapi yang membedakannya adalah cytokine yang dilepasnya. Nah, T helper 1 akan melepaskan cytokine seperti interleukin 1, interleukin 6, interleukin 8, interleukin 12, interleukin 16, dan seterusnya. Kalau dia beda, dia mengandung interleukin 4, interleukin 5, interleukin 10 yang paling terkenal. 10 Ya. Ini juga TNF alpha. Ya. Nah, kalau kita lihat, ya, cytokine ini sebenarnya digunakan untuk mengaktifkan sistem imun yang spesifik, di mana cytokine ini akan mengaktifkan apa yang disebut sebagai cellular mediated immunity. Siapa aja cellular mediated immunity itu? Ada macrophages, ada NK cells, dan ada T cytotoxic. Tapi kalau interleukin 4, interleukin 5, interleukin 10, maka dia akan mengaktifkan humoral mediated immunity, maka dia akan mengaktifkan B cell untuk menjadi plasma cell, dan kemudian terbentuknya antibodi. Jadi ini Celi, kamu harus menjelaskannya. T helper 17 itu gimana ininya munculnya. Kamu harus cari tuh. Jangan pakai dogma. Gimana? Bisa? Belum? Kalau dari kondisi yang salah tadi sih yang saya baca dok, bisa dari kondisi gut dysbiosisnya juga bisa sih dok. Dari apa? Sorry. Gut dysbiosis. Dysbiosis, gut dysbiosis. Iya. Ya apapun itu, coba nanti, maksudnya gini loh, kamu sebagai principal investigator, kamu harus bisa memiliki sebuah konsep dasar. Apapun itu, misalnya katakanlah kamu mau bicara dysbiosis, ya entah gut dysbiosis atau vaginal dysbiosis, apapun itu terserah. Nah, dysbiosis ini kan sama saja seperti ini nanti konsepnya, ya. Terus kemudian nanti, tapi kamu harus juga menjelaskan nih, jadi low grade chronic inflammatory state-nya ini karena masalah adipose atau karena dysbiosis. Karena bisa saja katanya kalau terjadi dysbiosis, katakanlah kalau kita meminjam gambar ini, ya katakanlah terjadi dysbiosis dan kemudian terjadi aktivasi sistem imun, maka biasanya kalau dysbiosis yang akan teraktivasi adalah cellular mediated immunity, karena cytokine ini juga dikenal sebagai pro-inflammatory cytokines. Ya. Dan katanya pro-inflammatory cytokines dapat mengganggu kerja insulin. Ya. Jadi, nah ini yang harus Celi lihat nih. Apakah pemicu low grade chronic inflammatory state-nya datang dari dysbiosis atau datang dari metabolik? Ini yang mana? Kalau yang saya baca bisa dari semuanya sih dok yang memicu. Jadi kalau dari gut dysbiosisnya sendiri memang cenderungnya dia akan lebih mengatraksi T helper 17. Sama juga dengan hiperandrogen, yang mana kondisi hiperandrogen tersebut akan mengattract monosit, tapi monositnya sendiri dia akan rilis GF beta sama interleukin 6, makanya yang lebih dominan naive T cell-nya itu perubahannya Jadi harus menggunakan kacamata imunologis. Saya bilang jangan menggunakan dok. Jadi meng-guide menjadi T helper 1 dan T helper 2 seperti tadi saya katakan ada dua aspek.
antigen yang dipresentasikan oleh APC dan secondary signals yang dilepaskan oleh APC. Itu yang akan mendrive apakah dia cocok menjadi T helper 1 atau T helper 2. Jadi jangan digunakan dogma kayak gitu, orang jadi kayaknya nggak bisa berpikir lagi. Nah sekarang katakan Jelly mau bilang ini karena obesitas. Nah apa antigen yang dipresentasikan oleh macrophages itu sehingga dia bisa mendrive T helper itu bisa berdiferensiasi menjadi T helper 17. Nah gitu maksudnya. Apakah potongan-potongan adipose tissue ini akan menjadi sebuah katakanlah small peptides yang akan mendrive clone dari T cell itu menjadi T helper 17 atau gimana? Nah itu tolong dijelaskan karena ini sangat theoretical. Mungkin nggak ada jalan sebaliknya. Jadi maksud saya dari sitokin yang terlebih dahulu, kemudian dia mendrive salah satu T helpernya. Mungkin T helper yang mana? Yang naif atau Dari yang 0 udah ke jadi? 1 atau 2 gitu. Iya, ada yang misalnya itu ada kan kalau T helper 1 kan dia akan melepaskan sitokin interleukin 1, 6, 8 Iya. dan apa. Mungkin nggak arah sebaliknya, Dok. Kadang-kadang saya suka bingung juga sebenarnya adanya interleukin 1, 6, 8 yang spesifik seperti itu mendrive memanggil T helper 1 atau T helper 1 harus yang terlebih dahulu gitu. Oke. Kita kembali kepada konsep. Nggak ada T helper 1. Yang ada T helper naif. T helper naif itu baru kemudian menjadi cikal bakal dari T helper 1 atau T helper 2 dan T helper naif ini harus di-initiate. Nah, Harus apa? di-initiate Di-initiate-nya oleh sitokin tertentu. oleh cytokine dan antigen yang dipresentasikan oleh APC. Oh. Jadi dia tahu ya, yang mana nih dia baiknya berkembang jadi apa nih. Nah gitu maksudnya. Tapi ini kan kita berbicara pada normal immune response ya, Dok. Ya, Maksudnya kalau pada ini yang normal nih. kalau Yang pada normal. misalnya kita ngomongin endo atau kan mungkin ada dysregulation Yes. yang mungkin Yes. signalnya juga jadi ngaco gitu makanya Yes. atau karakteristiknya beda. Ya, jadi seperti contohnya tadi. Ya, misalnya katakanlah ini kita kan harusnya mengaktifkan sistem imunitas seluler. Ada namanya macrophages. Nah, ternyata macrophages ini ternyata ada phenotype-nya. Ya, ada yang disebut sebagai M1, M1. ada yang disebut sebagai M2. Nah, kalau kita lihat macrophages yang aktif melakukan fagositosis dan lain sebagainya adalah yang ini, yang M1. Sementara yang M2 ini lebih banyak melepaskan, iya, hanya mediator aja. Ini sama seperti NK. NK cells juga kita kenal ada namanya peripheral NK, ada uterine NK. Ini karakternya juga beda. Kalau peripheral NK lebih banyak membunuh, makanya dia killing activity-nya sangat luar biasa. Tapi kalau uterine NK Permisif. malah dia melepaskan mediator-mediator aja, dia nggak ada killing activity. Nah jadi waktu kalau tadi Daryl bilang kalau di endometriosis gimana? Nah ini terjadi dysregulasi. Seharusnya waktu potongan-potongan fragmen dari Lesi. endometrium itu tumpah karena retrograd menstrual flow, maka seharusnya macrophages ini melakukan fagositosis. Akan tetapi ternyata karena dia didrive oleh cytokines yang salah, maka phenotype-nya akan menjadi berubah. Yang seharusnya M1 menjadi M2. Nah inilah yang menjadi cikal bakal dari terjadinya survival dari
endometriosis. Nah kalau di sini sih dibilang dia yang jadi antigen yang di apa itu antigen bisa di sini sih bilang short chain fatty acid dok kalau yang Nah, short chain Fatty fatty acid, acid, iya. nah itu make sense. short chain fatty acid. Ya, jadi artinya dia melakukan fagositosis terhadap adipose tissue dan kemudian Lepas. dipotong-potong, nah, short chain Fatty acid yang fatty acid itu yang kemudian mendrive, ya, jadi make sense. Tapi dok kalau misalnya kan ada saya baca juga dok kalau dia ada masalahnya di epigenetik dok di signaling dari T helpernya sendiri. Jadi kan dia ada kayak misalnya dia ada error gamma sama ada FOXP3 untuk dia ke Treg gitu dok. Jadi dan ada yang saya baca juga dari epigenetiknya sendiri dia ada error di signaling master signalingnya dia untuk diferensiasi sel Maksudnya, jadi T-nya. mau ngomong di sel itu kan diferensiasi bisa menjadi T cytotoxic, Iya, terus menjadi T helper, lalu kemudian menjadi Treg gitu. iya, Kita tahu ini beratnya FOXP3 kan. iya. Nah, saya lupa kalau yang T cytotoxic itu. Jadi maksudnya terjadi disregulasi pada Dari signaling signaling itu. Iya. Ya oke, silakan aja. Silakan saja. Jadi nggak tahu sih apakah ini memang sebuah mekanisme yang linier, artinya kalau dipresentasikan yang short chain fatty acid maka yang keluar ada pro-inflammatory cytokines, artinya dia T helpernya mengarah ke T helper 1 atau gimana. Jadi tadi yang saya pikirkan kalau dari semua itu jadi bisa ada kalau seseorang bisa jadi PCOS bukan cuma karena kesalahannya, jadi bisa juga ada error di sininya dok. Selain dia misalnya pun bukan cuma masalahnya di antigen ini, tapi dia ada error di sininya juga bisa. Ya, jadi artinya Jerry mau bilang bahwa T helper 17 ini adalah produk dari sebuah respon imun yang linier karena adanya penumpukan adipose, atau ini karena memang kesalahan dari diferensiasi limfositnya. Bisa dua-duanya dok. Misalnya kalau adipose kan dia berarti misalnya pada obesity ya dok. Tapi kalau misalnya yang saya pikirkan terjadi, saya contohnya pada lean PCOS, kan dia bisa tetap jadi PCOS, terus juga bisa tetap ada resistensi insulin yang disebabkan karena ini mungkin ya dok, regulasinya ada di sininya gitu jadi. Enggak, tapi yang Jerry harus lihat ya, artinya kalau misalnya ini adalah problem ada di diferensiasi limfositik, maka apa yang men-trigger limfositik ini untuk kemudian terbentuk T helper 17 dan kemudian terbentuk produk dari T helper 17 itu juga pro-inflammatory cytokine. Pro-inflammatory. Sama juga. Iya. Oke. Jadi apapun itu bisa seperti itu. Nah, mungkin nanti cara menyatakan bahwa T helper 17 ini juga punya pathway berdasarkan mekanisme disregulasi tadi ya, harus punya pasien yang lean, karena kalau di obes kita nggak bisa bedakan antara T helper 17 yang memang terbentuk karena adanya exposure dari fatnya atau enggak. Jadi ya harus ada dua model kalau mau membuktikan itu, bahwa T helper 17 lah pelakunya, mau dia di lean mau dia di obes, ya cari harus punya dua model. Apakah itu yang memang mau jadi penelitiannya? Iya tadinya gitu. Kalau kata Prof. Alan mau berapa lama aja sekolahnya? Kan gue juga gitu soalnya. Tergantung darah mau sekolah berapa lama. Kalau saya sih terus terang, pasien PCOS itu banyak gak sih? Banyak sih dok. Saya nggak tahu ya, kalau saya terus terang saya agak jarang terus terang aja, karena saya megang teguh ya terhadap Penegakan diagnosis bereksklusioner itu ya dok. Iya. Ada penelitian PPDS juga yang berkeliling PCOS, tapi di udah ada satu komunitas PCOS yang memang dapat nilainya cuma cukup banyak sih dok. Iya. Cuma diagnosisnya itu ya dok. Enggak, Penegakan. maksud saya gini loh, kriteria inklusi pada pasien PCOS itu apa aja yang
mereka masuk. Kriteria Rotterdam itu. Iya, pastinya kita akan follow kriteria Rotterdam. Tapi maksud saya, kebanyakan dia masuk di fenotip yang mana? Iya. Oh. Yang 1, 2, 3. Itu coba tolong dilihat ya. Nggak tahu ya, saya kok jarang ya lihat. Saya baru semalam dapat pasien yang benar-benar klasik banget untuk PCOS. Klasik banget. Itu ovarian volumenya sampai 18 cm kubik, ya. Itu folikelnya sampai enggak sarang tawon kemola segini, ya, hampir kayak gini. Ini stroma dominannya luar biasa. Kadang-kala saya cuma lihat gini, ovarium cuma gini, polisistik ovarium. Mungkin karena ada pneumonia sama hiperandrogen. Hiperandrogennya dia ngecek dari mana? bisa dibuktikan. Harus dibuktikan. Sekarang saya tanya nih, konsep kalian yang disebut hiperandrogen pada orang PCO itu kayak apa sih? Yang diekspektasi? Enggak. Itu klinikal. Oke lah, klinikal. Biochemicalnya gimana? Normal testosterone level, higher FAI dok. Iya. Jadi nggak tinggi Normal SWT-nya. testosterone level. Kalau misalnya kita menemukan kasus ada hirsutism, Ferryman Galois skornya lebih dari 7, tapi androgennya tinggi, kenapa itu kita sebut PCOS? Nggak boleh loh. Gimana dok kalau apanya tinggi? Kalau misalnya kamu menemukan kasus hirsutism, Ya. androgennya di atas normal, Tinggi banget. apakah kamu akan sebut itu PCOS? Pikirkan yang lain dulu. Iya, itu harus pereksklusional. Kalau sampai androgen tinggi, maka kamu harus memastikan bahwa tidak ada androgen secreting tumor. Dan saya nggak yakin teman-teman melakukan itu. Ya, nggak ada yang meriksa. Dan bahkan memeriksa FAI aja saya jarang banget lihat orang periksa FAI. Jadi terus terang saya nggak tahu ya. Mudah-mudahan sih pasien PCO yang kita rekrut beneran PCO, karena kalau enggak kita membuat the biggest bias dan nanti data-data kita akan dipakai secara salah oleh orang yang membacanya, karena ternyata kita over diagnosis. Makanya coba kalau kalian lihat laporan-laporan penelitian PCOS pada fertility sterility, coba lihat the amount of laboratory investigation yang dia laporkan itu bisa segambreng. Ya, DHEAS-nya dia cek, 17 OHP-nya dia cek untuk benar-benar memastikan bahwa ini benar-benar bukan dari sumber yang lain. Tapi kalau saya lihat penelitian PCOS di Indonesia hampir nggak pernah masukin DHEAS, hampir nggak pernah ngecek 17 OHP, ngecek FAI aja enggak, tapi berani mengklaim bahwa itu adalah pasien PCOS. Enggak, saya kalau di Indonesia terus terang dengan keterbatasan, saya nggak pernah mau pusing sih mau PCOS, kayak enggak, kayak masalahnya cuma sama sih, siklus anovulasi kan. Masalahnya ada siklus anovulasi dengan masalah metabolik, ada siklus anovulasi tanpa masalah metabolik. Saya cuma lihat itu aja. Saya nggak peduli mau PCOS atau enggak. Emangnya nggak boleh orang gemuk tapi nggak PCOS? Boleh tuh. Tapi
boleh kita lihat di luar sana, semua orang siklus anovulasi gemuk aja langsung di ketok palu ya PCOS. Itu yang saya agak skeptikal tentang diagnosis PCOS di Indonesia. Gitu loh maksudnya. Ya jadi Kelly nanti di dalam penelitiannya harus agak hati-hati dalam menginklusi pasien. Tapi kalau memang misalnya karena apa istilahnya argumentasi keterbatasan biaya dan seterusnya ya kita harus siap bahwa dalam menginterpretasi data yang ada dari penelitian ini kita masih terbuka kemungkinan bahwa kita merekrut pasien yang belum tentu PCOS. Itu aja sih. Oke. Ya, kita ke kasus dulu.